berdoa, salah seorang berdoa buat kita dari pemuda deh. Kak Lili pengen pemuda yang berdoa menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kak Tere ya, sayang. Ayo Tere, silakan berdoa. Mari kita bersama doa. Haleluya. Bapak yang baik, kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah Amen. ini. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang boleh persatukan kami Tuhan dengan ibadah online saat ini. Kami percaya semuanya karena anugerah-Mu, karena cinta kasih-Mu bagi setiap kami. Bapa, saat ini Tuhan kami mau mulai ibadah kami. Biarlah Engkau sendiri yang boleh pimpin Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Berkati Tuhan para setiap yang boleh ambil bagian terkhusus Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan agar kami boleh dengar suara-Mu Tuhan, isi hati-Mu. Agar kami boleh mengerti Tuhan apa yang Engkau mau bagi setiap kami. Kami mau sambut Tuhan Yesus saat ini Tuhan ibadah ini dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Tere. Berikutnya Pak Gembala. Ya, Boleh Pak, silakan. udah. Oke, baiklah. Puji Tuhan. Haleluya. Wah, nggak kedengaran ini. Oh, memang nggak kedengaran ya suara anak remaja pemudanya ya. Kalau saya bilang puji Lagi di Haleluya. mute sama mereka, Pak. Oh, tapi berisik. mereka dengar ya. Dengar. Coba lambaikan tangannya semua, coba lambaikan tangannya. Haleluya. Waduh. Oke. Ya. Baiklah. Anak-anak sekalian dan guru-guru remaja dan juga ya. Pemuda. Jadi firman Tuhan, pesan Tuhan kepada kita sore hari ini, ya, buat anak-anak remaja dan pemuda, temanya adalah apa? Masih ingat? Bertolak ke tempat yang dalam, terambil dari Lukas 5, pasal yang kelima, ayat yang keempat. Ya, Pak Pendeta baca, Lukas 5, ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Puji Tuhan. Sekali lagi, Pak Pendeta baca, setelah selesai berbicara, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Kalau kita baca perikop ini, ya berbicara tentang satu pengalaman murid-murid Tuhan Yesus ya bersama dengan Tuhan Yesus di Danau Genesaret atau di Danau Galilea. Ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar kisah ini, sudah pernah mendengar pengalaman Petrus ini, ya. Pak Pendeta mau kasih satu pemahaman kepada anak-anak kami sekalian melalui pengalaman Simon, melalui pengalaman Petrus bersama Tuhan Yesus di Danau Genesaret bersama dengan teman-temannya. Pak Pendeta mau bilang bahwa sebenarnya Tuhan Yesus ingin memberkati kita. Tuhan Yesus rindu memberkati anak-anak remaja dan pemuda melebihi daripada mimpi-mimpimu. Haleluya. Tuhan Yesus ingin memberkati kalian, melimpahkan anugerah berkat kasih karunia-Nya melebihi daripada apa yang kau cita-citakan. Haleluya. Saudara kami sekalian, kalau kita baca di dalam Efesus 3 ayat 20, ya. Efesus 3 ayat 20. Di situ bagaimana firman Tuhan menyatakan bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Puji Tuhan. Ya. Rasul Paulus bilang bahwa bagi Yesus, di dalam Yesus, ya, dia bisa melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Lebih daripada apa yang engkau doakan. Lebih daripada apa yang kau rindukan. Lebih daripada apa yang kau cita-citakan. Untuk itu, ya, anak-anak kami sekalian, kita perlu mengukur. Ya, kita perlu mengukur, kita perlu mengetahui,
kita perlu menyadari, ya, kita perlu menyelidiki, kita perlu mengevaluasi diri kita sendiri, anak-anak remaja dan pemuda, ya, berapa kedalaman iman kita, berapa kedalaman hidup rohani kita, berapa kedalaman pelayanan yang sudah engkau lakukan sampai saat ini. Kalau kita di sini pesertanya ada 43, ya. Dari 43 ini kita ada juga dari kamera ini yang ada 2 orang, ya, ada yang 3 orang, mungkin kita di sini ada 50 orang. Masing-masing kita coba kita mengevaluasi posisi kita saat ini di dalam pelayanan kita, ya, di dalam usaha kita, ya, di dalam kehidupan rohani kita. Posisi kedalaman yang sudah kita lakukan itu seperti apa? Petrus, dia orang yang berpengalaman sebagai nelayan. Dia punya pengalaman, dia punya keahlian. Tapi saat itu Petrus sadar ketika Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan dia. Dia sudah semalam-malaman. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, sudah semalam-malaman dia mencari ikan. Tapi nggak dapat apa-apa. Sampai akhirnya kemudian dia pergi ke tempat yang dangkal, di pinggir danau Galilea. Di tepi danau Genesaret. Ya. Lalu Yesus datang, naik ke atas perahunya. Ada banyak perahu di situ. Ada begitu banyak perahu di sana, tapi Tuhan Yesus naik ke atas perahu Simon. Nah, tujuannya untuk apa? Petrus yang punya pengalaman, Petrus yang punya pengetahuan menangkap ikan. Ya. Lalu kemudian Yesus naik ke atas perahu Simon untuk apa? Tuhan Yesus mencoba menyadarkan Petrus betapa dangkalnya pengetahuannya, betapa dangkalnya ilmunya, betapa tidak bergunanya pengalamannya yang sudah bertahun-tahun menangkap ikan itu. Sekali lagi Pak Pendeta mau katakan, Tuhan Yesus mau, ya, Tuhan Yesus mau, ya, kita mendapatkan berkat melebihi daripada apa yang kita cita-citakan. Tuhan mau memberkati kita melebihi daripada mimpi-mimpi kita. Tapi sering kita terkendala dengan apa? Terkendala dengan logika kita. Terkendala dengan ego kita. Terkendala dengan apa? Oh, aku orang pintar. Aku orang yang mampu. Aku orang... Sering kita mengandalkan diri kita. Sama seperti Petrus. Tidak mendapat apa-apa. Semalam-malaman. Dia akhirnya pergi ke tepi danau Genesaret. Ke tempat yang dangkal itu. Lalu Yesus naik ke atas perahunya. Sekali lagi Pak Pendeta mau bilang, Tuhan Yesus mencoba, berusaha menyadarkan Petrus betapa dangkalnya pengetahuannya. Betapa dangkalnya pengalamannya itu. Tidak berguna. Lalu kemudian, ya Petrus, ya sama seperti Petrus. Ya, banyak orang yang sudah merasa berusaha, merasa sudah pintar, merasa bisa, merasa hebat, merasa berpengalaman, ya, dengan pengetahuannya, dengan pengalamannya, membuat orang sombong, membuat orang, ya, tidak lagi mau berusaha, tidak mau lagi mengandalkan Tuhan, tidak mau lagi berserah kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang, mungkin anak-anak muda, mungkin remaja. Engkau boleh belajar, engkau boleh berusaha, tapi mari kita sadari, mari kita lihat seperti Petrus. Betapa dangkalnya pengetahuan yang dia miliki itu. Betapa tidak bermanfaatnya pengetahuannya itu. Lalu ada begitu banyak orang merasa tinggal nyaman. Tinggal di dalam zona nyaman. Ya, dengan tetap tinggal di dalam keterbatasan itu. Hidup di dalam satu kegagalan kepada kegagalan yang lain. Senantiasa mengandalkan akal pikirannya. Senantiasa menganggap bahwa diri kita lebih hebat daripada kalau kita mengandalkan Tuhan. Nah, anak-anak kami sekalian, tidak salah punya cita-cita.
Tidak salah ya punya mimpi-mimpi. Ya kalau apa dulu presiden kita bilang, presiden siapa itu? Presiden Soekarno ya. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit katanya. Tidak salah ya. Jangan sampai kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri, kita lupa berserah kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus datang kepada Simon Petrus. Dia naik ke atas perahunya. Seperti yang Pak Pendeta bilang tadi, Tuhan Yesus sedang berusaha menyadarkan Petrus bahwa betapa tidak berharganya pengalaman itu. Betapa tidak bergunanya. Ya. Di dalam zona nyamannya itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada dia, apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam. Anak-anak kami sekalian, coba kita menyadari sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Betapa seringnya kita ya berada di dalam kedangkalan-kedangkalan cara berpikir. Kita berada di dalam kedangkalan-kedangkalan cara bertindak. Kedangkalan-kedangkalan kita untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan. Kita sebenarnya ada di dalam ya di danau yang dangkal. Tahu nggak kalau di danau itu atau di tepi laut itu, kalau tempat-tempat yang dangkal itu apa itu? Tempat-tempat yang kotor. Coba kalau kalian pergi ke Ancol, ya. Kalau ke Ancol itu di pinggir-pinggirnya itu kotor. Kalau kalian pergi ke Danau Toba, ya, di tempat pinggir-pinggir itu kotor. Tempat yang bersih, tempat yang banyak ikannya. Kemana? Ke tengah. Jangan bermain-main di pinggir-pinggir, di tempat-tempat kotor, di tempat-tempat yang dangkal. Tuhan mau anak-anak muda sekalian, remaja, dan anak muda, tinggalkan kedangkalan-kedangkalan itu. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Puji Tuhan. Bertolak ke tempat yang dalam. Dan tahu nggak? Ada begitu banyak, ada beberapa perahu di situ. Tuhan Yesus naik ke atas perahu Simon. Dan Tuhan Yesus bilang di dalam ayat yang keempat itu, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan Yesus ada di perahunya. Tuhan Yesus bukan di luar perahu Simon. Dia ada di perahu Simon itu. Dia ada bersama-sama dengan Simon. Ayo, kita ke tengah-tengah. Mari bersama-sama kita ke tengah-tengah. Ke tempat yang dalam. Optimalkan jalanmu. Tingkatkan kapasitas jalanmu. Ada banyak orang enggan. Ada banyak orang malas. Ada banyak orang tidak berani untuk tinggalkan tempat yang dangkal itu. Tidak berani, enggan, malas. Tidak bersungguh-sungguh meninggalkan zona nyamannya. Dengan berbagai alasan dan berbagai argumen. Anak-anak sekolah, anak-anak remaja, dan anak-anak muda. Kalian yang lebih tahu, kalian sekarang tinggal di zona nyaman seperti apa. Mungkin ayah kalian tidak tahu dan ibu kalian. Mungkin ya orang lain tidak tahu kalian tinggal di dalam zona nyaman seperti apa. Mungkin kalian sedang menyembunyikan bahwa kalian sekarang sedang berada di tepi danau yang dangkal, yang jorok, yang kotor, yang tidak mendapatkan apa-apa. Hanya ada di sana apa kalau di pinggir danau, di pinggir laut itu. Ya, air yang tercemar, air yang kotor. Tidak ada ikan bisa hidup di sana. Semuanya makhluk mati di situ. Kita harus ke tengah, bertolak ke tengah. Tanpa alasan, engkau harus berani tinggalkan zona nyamanmu. Ada amin? Mungkin engkau bisa menyembunyikannya dari orang tuamu. Tapi dari Tuhan engkau tidak bisa menyembunyikannya. Engkau tidak bisa sekarang berada, berkutat di pinggir, di tempat yang dangkal. Engkau harus beranjak segera. Bertolak ke tempat yang dalam. Bersama Yesus. Tinggalkan zona nyamanmu. Hari ini, sore ini, waktu yang indah, waktu yang tepat bagi kalian. Kalian ini sedang mencari jati diri.
Kalian ini sekarang sedang mencari identitas. Kalian ini sekarang sedang berusaha membentuk pola. Kalian seperti apa? Dan ada banyak tantangan. Ada banyak bisikan-bisikan iblis dan setan. Karena sering Bapak Pendeta katakan bahwa iblis tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali dia hanya mau menipu, tipu muslihat, memperdaya. Ya karena itu tinggalkan zona nyamanmu itu. Di mana engkau tahu sekarang engkau ada di tempat yang dangkal, di tempat yang kotor, di tempat yang tidak ada kehidupan. Bersama Yesus engkau harus bertolak ke tempat dalam. Puji Tuhan. Kau tinggalkan semuanya. Jangan malas, jangan enggan, jangan engkau berkata tidak berani untuk tinggalkan tempat yang dangkal itu. Petrus, ya begitu Tuhan, dia sempat bilang begini. Ya. Simon menjawab di ayat 5. Guru, ya, Master, we have worked hard all night and have not caught anything. Semalam-malaman kami bekerja keras menangkap ikan. Tapi teu aya, kata orang Sunda. Semalam-malaman. Mereka punya pengalaman, mereka punya pengetahuan. Nggak dapat apa-apa. Dia coba berargumen. Tapi kemudian di dalam ayat yang ke-6 dikatakan apa? Di ayat yang ke-5 bagian yang B. Tetapi karena engkau, ya Tuhan, karena Yesus yang suruh, dia taat. Hari ini firman disampaikan oleh hambanya, oleh Bapak Pendeta. Katakan engkau tinggalkan ya zona nyamanmu. Mungkin engkau sedang bermain-main dengan dosa. Mungkin engkau sedang menikmati dosa. Engkau enggan meninggalkannya. Maka firman Tuhan katakan, bertolaklah ke tempat dalam. Tempat yang dalam ini di sana berkat. Tempat yang dalam ini adalah tempat yang penuh tantangan. Tempat yang dalam ini adalah tempat yang mungkin ya ada ketidakpastian. Dalam, ya, mungkin gelombang lebih besar. Mungkin binatang-binatang yang di sana mungkin ada binatang-binatang yang lebih ganas daripada di pinggir. Tapi di sana ada peluang, di sana ada harapan. Bersama Yesus aku bisa. Nah, karena itulah ya, anak-anak kami sekalian, walaupun itu tempat yang penuh tantangan, ya, tempat yang penuh dengan mungkin kesulitan, banyak gelombang yang akan kita hadapi, mungkin ada badai. Tapi di sana ada berkat, di sana ada peluang, di sana ada harapan. Karena itulah Petrus mau memberanikan dirinya. Dia tidak berargumen, dia bilang, udah semalam-malaman kami, udahlah, kalau kau suruh aku lagi ke sana, kau sendiri aja lah. Kau lihat sendiri. Asa dapukmu, entah kura-kura nanti kau dapat, entah kasapu-sapu, entah. Cobalah, jangan nyuruh kami. Buktikan dulu. Dia nggak bilang begitu. Kalau engkau yang suruh, aku lakukan. Kalau Yesus yang suruh. Karena apa? Dari awal tadi sudah Bapak Pendeta katakan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya ingin memberkati kalian anak muda remaja. Melebihi daripada apa yang kalian cita-citakan. Dia rindu memberkati kalian melebihi daripada apa yang kalian mimpikan. Tapi bergerak ke tengah. Bertolak ke tengah. Bersama Yesus engkau bisa. Dengan doamu, dengan perjuanganmu, kita harus berjuang bersama Yesus. Jangan berjuang dengan diri sendiri. Karena bagi Yesus dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kau doakan, apa yang kau pikirkan. Karena dia berkuasa bagi kita. Tempat yang lebih dalam. Jangan pernah takut. Seperti firman Tuhan katakan di sini. Di ayat yang ke-10.
Jangan takut. Ya, kalau di dalam ibadah ibadah sekolah minggu ya, kemarin ada rekaman, nanti hari Minggu silakan dilihat jam 8. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, nggak boleh takut, tapi harus taat, patuh supaya kita diberkati, supaya Tuhan lebih memperhatikan kita. Karena itu anak-anak kami sekalian, anak-anak remaja dan anak-anak dan pemuda GP Kota Wisata, hari ini firman berbicara kepada kita. Jangan takut, ya. Beranikan diri, jangan enggan, jangan malas. Bertolaklah dari tempat yang dangkal itu. Karena ketika engkau mau melakukan firman Tuhan, maka engkau akan diberkati. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sedang siapkan bagi kalian. Haleluya. Ya, yang SMP mau masuk ke SMA, SMA mau masuk ke perguruan tinggi negeri, yang sudah lulus nanti mencari kerja, ya nanti kemudian juga kalian juga akan berkeluarga, jodoh yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kalian. Semuanya Tuhan siapkan. Ya, dan kalian bukan hanya diberkati sendiri seperti Petrus. Firman Tuhan katakan apa? Ya, di ayat 7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Kalau kalian bertolak ke tempat yang dalam bersama Yesus, bukan hanya kalian yang diberkati. Bukan hanya cita-cita kalian itu melampaui daripada apa yang kalian pikirkan. Tapi kalian juga menjadi berkat. Menjadi berkat bagi orang tuamu, menjadi berkat bagi teman-temanmu, menjadi berkat bagi tetanggamu, bagi gerejamu. Ada amin? Petrus mendapatkannya. Memberi syarat kepada, ayo kita ke sini. Karena bukan hanya saja yang akan diberkati. Tapi melalui kalian, orang tua kalian diberkati. Kalianlah cita-cita, harapan orang tua kalian. Kalau kalian menjadi orang-orang yang terus berkutat di tempat-tempat dangkal, di tempat-tempat yang tercemar, di tempat-tempat yang kotor itu, menangis terus orang tua kalian. Tapi kalau kalian berani hari ini berkata, sama seperti Petrus, bersama Yesus dia bertolak ke tempat dalam. Di sana ada tantangan, kesulitan, perjuangan. Tapi ada berkat di sana, ada peluang di sana, ada kebaikan Tuhan di sana yang sedang tersedia. Tapi engkau harus berani. Tinggalkan tempat yang dangkal, masuk ke tempat yang lebih dalam. Dan bukan hanya engkau yang diberkati, tapi orang-orang lain, tetanggamu, orang tuamu, gerejamu akan diberkati melalui keberanianmu bertolak ke tempat yang dalam. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami sekalian, mulai dari hari ini kekal itu, sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sapa, yang kami pada sore hari ini, waktu yang indah negara kami ini, yang melanda kota kami tetap bersyukur bahwa kami boleh bertemu satu dengan yang lain di dalam ibadah kami secara online ini. Kami boleh bertatap muka. Terlebih daripada itu Tuhan, roh kami, Engkau yang sudah mengulurkan tangan-Mu dan memberkati kami. Juga anak-anak kami, remaja dan anak-anak muda di Kota Wisata. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Supaya setiap kami berani mengambil keputusan untuk bertolak ke tempat yang dalam. Tidak lagi hidup di tepi danau, di tepi laut, yang jorok, yang kotor, yang tercemar. Tapi kami mau Tuhan seperti Petrus, bertolak ke dalam bersama Yesus. Karena kami tahu di sana ada berkat. Karena Tuhan Yesus ingin setiap kami diberkati lebih daripada apa yang kami mimpikan. Lebih daripada apa yang kami cita-citakan. Dan itu ada di tempat yang dalam itu. Walau di sana ada tantangan, walau di sana ada persoalan masalah, tapi kami percaya bersama Yesus kami bisa. Terima kasih Bapak, Engkau berkati anak-anak kami semuanya, Engkau berkati guru-guru remaja, dan juga hamba-hamba Tuhan di GP Kota Wisata. Biar Tuhan firman-Mu yang bekerja untuk memateraikannya dalam setiap kehidupan anak-anak kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Akhiri ibadah kita dengan doa, ya Bapa kami. Ya Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah Datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendak-Mu di kehendakmu bumi di bumi seperti di seperti di surga. surga. Berilah kami Pada Tuhan hari pada hari ini, ini makanan kami makanan kami yang secukupnya, secukupnya, dan dan ampunilah segala kesalahan kami. Kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua dari sore hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Pak Gembala buat firman Tuhannya. Luar biasa, kami semua diberkati. Dan sekali lagi terima kasih Pak Gembala, terima kasih buat Terima teman-teman kasih, remaja. Nang. Ya, Teman-teman terima kasih Pak Guru. Iya, Terima Pak. kasih remaja dan pemuda, lambaikan tanganmu. Sampai ketemu besok lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Semuanya, thank you udah gabung, udah join. Foto bersama dong. Oh, boleh. Oke, Pak, oke. Foto. Dibuka gambarnya Foto. semuanya. Oke. Udah dibuka. Ini Sabrina, Ya. Israel, Merlin. Hah? Semua buka gambar. Biar foto ya, foto bersama ya. Sini Mami, ikut. Oke. Sudah? Lah. Halo? Grace, Sama, Pak. Esther, Naomi. Halo Google. Lupa gue ngamut. Halo Bugem, ikut juga ya. Bugem sisiran dulu, Halo Bugem. Bugem. Halo Bugem. Oke. Udah ya, satu. Satu, dua. Oke. Mana gayanya? Ayo, mana gayanya? Satu, dua, tiga. Oke. Pemudanya kurang ini ya. Banyak remaja ya. Iya, Pak. Remaja. Ada 46 tadi. Tapi sekarang sudah tinggal 39. Iya. 46 kan ada yang 3 bertiga, ada yang berdua. Ah, ditambahlah itu. Iya ya. Sekarang- Iyalah. Iya. Bugem. Bugem yang khotbah lanjut. Enak. Sesi kedua. Gembala. Iya. Yalah. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja ya, firman Tuhan yang singkat, tapi biarlah itu menjadi berkat bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Iya, Pak. Haleluya. Oke, haleluya. Gimana Kak Lili, di close apa masih ada yang mau disampaikan? Udah sih, Pak. Udah. Udah ya. Oke. Dadah. Oke semuanya, Tuhan berkati. Dadah. Pak N ya. Terima kasih Pak Guru Kak Lili. Terima kasih Makasih, semuanya. Pak. Dadah.